Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita yang selalu memampukan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang teolog bernama Gregory of Nazianzus, yang lahir pada tahun 329 sesudah Kristus, merupakan seorang teolog yang terkenal di masanya, dan dia pernah berkata tentang Roh Kudus. Dia katakan bahwa keilahian dari Roh Kudus sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Karakter yang dimiliki oleh Allah dimiliki oleh Roh Kudus. Apa yang disebutkan tentang Allah, semua atributnya juga ada pada Roh Kudus. Mengapa demikian? Tidak lain adalah karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah, Roh Kristus, pikiran Kristus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, Roh hikmat, Roh pengetahuan, dan Roh kekuasaan. Semua apa yang disebutkan tentang Roh Kudus menunjukkan akan ketidakterbatasan dari Roh Kudus. Dan itulah sifat-sifat yang tidak dapat dimiliki oleh yang lain selain dari Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 ini, Tuhan Yesus katakan tentang pribadi Roh Kudus. Dia katakan pribadi Roh Kudus itu sebagai seorang penolong yang lain. Di sini Tuhan Yesus tidak menyatakan tentang seorang manusia, tidak saudara. Tapi penolong yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang satu hakikat dengan Bapa dan Kristus. Kita semua perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan Roh-Nya di dalam kita. Ada 7 karya dari Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama adalah Roh Kudus melahirkan kita kembali. Dalam Yohanes 3:6 dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh Kudus bekerja ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ia mengubahkan hati kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah yang hidup. Yang kedua, saudara, Roh Kudus tinggal di dalam kita, memeteraikan status kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk bersaksi tentang Kristus dan tidak takut dengan konsekuensi apapun. Yang keempat, saudara, Roh Kudus menghiburkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 di situ dikatakan tentang Roh Kudus sebagai penghibur. Dia adalah penghibur bagi saudara dan saya di tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Yang kelima, saudara, Roh Kudus mengajarkan kita akan firman Tuhan. Dia mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus Sang Firman.
Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keenam, saudara, Roh Kudus memimpin kita dalam jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang ketujuh, Roh Kudus menolong kita untuk berbuah sebagai orang percaya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu selalu akan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus lewat cara hidup kita yang tidak benar. Mari hargai Tuhan yang ada di dalam kita, peka pada suaranya, dan taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sadar kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena itu penuhi kami dan pimpin kami, agar kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu dan masuk pada kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah mereka. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan selalu menolong saudara, menuntun dalam kebenaran dan dalam rencana Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.